وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إمام المتقين قائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم نوّر قلوبنا بالعلم والعمل وزينا بالإخلاص والشرك والخوف ورجاء الله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن واصلح منا ما ظهر منها وما بطن. اللهم نقي وصفي قلوبنا من الحقد والحسد والبغضاء والوجوب وجami amradil qulub birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita segala kenikmatannya, segala anugerah dan karunia-Nya, baik berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan dan nikmat umur panjang. Begitu juga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah, kita berada di hari ke-25 bulan suci Ramadan. Hanya tinggal beberapa hari dan beberapa malam lagi bulan suci Ramadan akan meninggalkan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW yajtahidu fi ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairiha. Beliau selalu menambah semangatnya di dalam ibadah di bulan suci Ramadan di 10 akhirnya, yang tidak didapati semangat beliau, kesungguhan beliau ibadahnya pada minggu-minggu sebelumnya. Jadi makin mau berakhir Ramadan, makin semangat ibadahnya, makin sungguh-sungguh ibadahnya. Bukan makin kendor ya, tapi makin sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai berakhirnya bulan suci Ramadan, menghidupkan waktu-waktu yang tersisa ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan setelah Selasa yang lalu menjelaskan tentang bagaimana puasanya bagi orang yang merusak ya puasanya dengan berhubungan badan. Kemudian di sini dikatakan wala yasihu shaumul aidain, maka tidaklah sah puasa di 2 hari raya, ai Idul Fitri wal Adha bil ijma'. Jadi ijma' ulama menetapkan bahwa tidaklah sah puasa pada hari raya Idul Fitri dan juga puasa pada hari raya Idul Adha. Wa yahrumu alaihi dzalika wa huwa athimun. Kenapa diharamkan? Karena berdosa. Ya, berdosa dan tidak sah bagi orang yang berpuasa pada 2 hari raya. Li'anna nafsul ibadah ainul ma'siyah. Wa fi sahih naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumain, yaumul fitri yaumul adha. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melarang berpuasa 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Ya.
Rasulullah SAW melarangnya. Wala farqu baina ayasumaha tatawuan an wa au an wajibin au an nadrin. Tidak berbeda, tidak ada perbedaan mau puasanya di 2 hari raya itu mau puasa sunnah nggak sah, mau puasa wajib nggak sah. Ya, saya mau qada Ramadan yang kemarin, qadanya tanggal 1 Syawal aja, hari raya Idul Fitri nggak sah. Au nazar, atau nazar, ya Allah kalau kau sembuhkan saya mau puasa hari raya Idul Fitri, nggak sah. Ya, nazarnya nggak sah. Mau puasa sunnah, puasa wajib, puasa qada, puasa nazar di 2 hari raya tidak sah. Falau nadhara saumahuma lam yanaqid nadruhu. Kalau seandainya nazar untuk berpuasa di hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha, maka nazarnya tidak sah. Ya, nazarnya tidak sah. Hatta nagalal imam anil ghaffal anal awqatil munahi anha la budda ayatiya fiha bimana filisum. Wa ayyamut tasyrik, bukan hanya hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hari raya 3 hari tasyrik juga tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Ya. Wahia salah satu ayamin ba'da yaumin nahar, yaitu 3 hari setelah hari raya Idul Adha, itu hari tasyrik. Hari raya Idul Adha itu tanggal 10 Dzulhijjah. Setelahnya ini 3 hari, 11, 12, 13. Nah, ini tidak sah puasa. Puasa hari raya Idul Adha nggak sah. Hari tasyrik pertama, hari tasyrik kedua, hari tasyrik ketiga tidak sah daripada puasanya. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an siyamiha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melarang berpuasa pada hari tasyrik. Ya. Rawahu Abu Daud wa fi sahih Muslim. Innaha ayamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi ta'ala. Ya, dalam riwayat Sahih Muslim menyatakan kenapa hari raya tasyrik tidak boleh berpuasa, karena hari tasyrik itu adalah harinya kita makan, harinya makan, harinya minum, dan juga harinya zikir kepada Allah. Ya, kan dianjurkan untuk bertakbir. Ya, hari raya Idul Adha itu bertakbir mulainya tanggal 9 hari Arafah setelah sholat subuh. Jadi 1 hari sebelum Idul Adha, hari Arafah itu kita puasa, yang puasa sunnah. Setelah puasa sahur, kemudian sholat subuh takbir. Namanya takbir muqayyad. Idul Adha itu namanya takbir muqayyad. Muqayyad itu enggak harus enggak harus berkelanjutan, ya, bolong-bolong enggak apa-apa, ya. Jadi dimulai tanggal 9 Dzulhijjah, habis sholat subuh, ba'dal fajar, takbiran tuh boleh, zuhur takbiran, asar takbiran, terus, karena tadi harinya untuk berzikir kepada Allah. Hari raya Idul Adha takbir lagi terus, habis khutbah takbir. Kalau ada sholat jenazah, setelah sholat jenazah takbir. Mau setelah sholat sunnah sendiri takbir. Ya, kapan aja takbir, di mobil, di jalanan, di motor takbir. Hari tasyrik masih takbir. Hari tasyrik pertama 11 Dzulhijjah. 12 Dzulhijjah masih takbir. 13 Dzulhijjah masih boleh takbir sampai matahari terbenam. Setelah matahari terbenam selesai, tidak ada waktu takbir lagi. Beda dengan hari raya Idul Fitri. Nanti hari raya Idul Fitri kapan mulai takbirnya? Mulai takbirnya itu, takbirannya itu setelah matahari terbenam di hari terakhir Ramadan. Kalau Ramadannya 29, ini kita misalkan di hari ke-29 kita puasa. Setelah maghrib habis buka langsung takbir. Idul Fitri itu nama takbirnya takbir mursal. Takbir mursal artinya nggak boleh berhenti-berhenti, terus menerus tuh, menyambung terus.
dari matahari terbenam di malam hari raya, di hari terakhir Ramadan, terus takbir habis maghrib, isya, azan isya, setelah azan isya, salat isya, habis salat isya, takbir lagi, terus tuh nyambung sampai kapan? Sampai subuh. Azan subuh nyambung lagi. Sampai kapan batasan takbir hari raya Idul Fitri? Sampai setelah sholat, ya, setelah sholat Idul Fitri, setelah khutbah nggak ada takbir lagi. Jadi kalau setelah sholat Idul Fitri masih bisa takbir, ya. Setelah khutbah selesai 2 khutbah nggak ada takbir, jangan takbiran, ya, diganti dengan selawat. Setelah mendengarkan 2 khutbah, selesai 2 khutbah nggak ada takbir, batasannya cuma sampai itu selesai, nggak ada takbir lagi, nggak boleh, nggak sampai zuhur hari raya Idul Fitri nggak boleh, selesai, waktu batasannya cuma sampai situ doang, kecuali Idul Adha itu muqayyad, ya. Jadi kesempatan untuk takbir, ya. Jadi kalau hari Ramadan terakhir setelah matahari terbenam, kita takbir, banyakin takbir di rumah, di jalanan, di mana aja, ya. Gak bisa takbir, setel takbiran. YouTube tuh ada banyak takbiran, setel. Dianjurkan, disunahkan kita yang bertakbir, ya, dalam rumah. Karena udah ada takbir di masjid, di rumah juga nggak apa-apa takbir, ya. Disunahkan untuk menghidupkan malam hari raya Idul Fitri. Dihidupkan dengan ibadah. Kalau mau ada waktu tidur, ya, paling nggak habis sholat isya, setelah sholat isya kita makan, tidur. Nanti jam 12 baru bangun, ya. Hidupkan malam tersebut dengan ibadah, ya. Itu pahalanya besar, menghidupkan malam hari raya Idul Fitri dengan ibadah. Ya, karena hari tasyrik, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, waktunya kita makan, waktunya kita minum, waktunya bertakbir. Ya, kalau Idul Fitri, kalau kita mau sholat Idul Fitri, disunahkan, dianjurkan untuk makan dulu, ya. Sebelum kita sholat Idul Fitri itu makan dulu, makan korma 3 biji, ya. Nah, habis itu habis subuh atau mau jalan sholat Idul Fitri, jalan, makan dulu, menandakan bahwa bulan Ramadan sudah selesai. Kan bulan Ramadan pagi kita nggak boleh makan, kita puasa. Nah, itu menandakan telah masuk 1 Syawal dan Ramadan Ramadan telah selesai, ya. Nah, dianjurkan pergi lewat jalan satu, pulang lewat jalan yang lain. Untuk apa? Untuk kita bertemu banyak orang, bersilaturahmi, ya. Jadi kalau rumahnya bloknya sini, perginya lewat sini, pulangnya lewat sana, ya, biar ketemu banyak orang, biar silaturahmi, ya. Dan dianjurkan untuk memakai pakaian yang paling bagus yang kita punya. Nggak warna putih nggak apa-apa, ya. Idul Fitri, Idul Adha, pakai pakaian bagus yang kita punya. Kita punya duit bisa beli pakaian, pakai pakaian yang baru. Kalau nggak ada yang baru, pakai pakaian yang paling bagus yang kita punya. Cari yang paling bagus deh, yang dulu saya beli yang mana ini, pakai. Kalau nggak ada yang punya yang baru, kalau ada yang baru pakai yang baru. Warna-warni nggak apa-apa. Idul Fitri, Idul Adha nggak apa-apa. Tapi kalau Jumat, ya, beda. Kalau Jumat dianjurkan untuk memakai pakaian warna yang paling bagus. Warna yang paling bagus itu warna yang paling disukai oleh Rasulullah, warnanya putih. Jadi kalau hari Jumat jangan warna-warni, putih, ya. Itu pakaian warna yang paling disukai oleh Nabi Muhammad. Paling afdalnya jangan gamis. Kalau kita punya gamis, pakai gamis. Jumat syiar, ya. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, bebas mau pakai apa aja. Yang penting pakaian yang paling bagus yang kita punya. Kebanyakan orang terbalik. Kalau Jumat bebas warna-warni. Tagiran Idul Fitri, Idul Adha baru pakaiannya putih-putih, terbalik. Gak apa-apa sebenarnya Idul Fitri, Idul Adha pakai pakaian putih-putih gak apa-apa. Cuma yang paling bagus kita punya pakai, ya. Jumat, tapi kalau hari Jumat dianjurkan untuk memakai yang
putih, ya, yang berwarna putih. Nah, itu Idul Adha. Kalau Idul Adha, dianjurkan kita jangan makan dulu sampai kita selesai sholat Idul Adha. Kalau Idul Adha, kalau Idul Fitri dianjurkan untuk makan dulu, ya. Dianjurkan untuk memperbanyak takbir, keluar dari rumah menuju masjid untuk sholat Idul Fitri, ya, takbir. Untuk sholat Idul Adha, takbir. Mandi dianjurkan untuk mandi sebelum sholat Idul Fitri, ya, dianjurkan mandi dulu. Kapan waktu mulai mandinya? Waktu mulai mandinya itu kalau sudah masuk pertengahan malam. Kalau sudah masuk pertengahan malam kita mau mandi buat sholat Idul Fitri jam 2 boleh, jam 3 boleh, atau 1 jam sebelum sholat Idul Fitri juga boleh, ya, karena udah masuk waktunya, ya. Nah, kalau orang yang ketinggalan sholat Idul Fitri, tinggal bangun-bangun orang udah salaman-salaman, wah, bangun-bangun di rumah ketinggalan nih sholat Idul Fitri, ya udah sholat di rumah. Sholat sendiri nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sholat di rumah, sholat sendiri, ya. Rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat yang kedua 5 kali takbir. Surahnya bebas, mau surah pakai surah apa aja bebas, ya. Itu yang penting. Rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat yang kedua 5 kali takbir. Nah, pelaksananya sama seperti sholat sunnah biasa, ya. Kalau ketinggalan dianjurkan untuk sholat sampai pada batasan waktu sholatnya sampai zuhur. Kalau dia ketiduran dari malam jam 4, bangun-bangun jam 1, udah selesai waktunya, udah nggak perlu sholat Idul Fitri lagi karena waktunya udah selesai, ya, gitu. Nah, kemudian di sini dikatakan wa in kana wa kadza nisful akhir min Sya'ban. Nah, di sini dikatakan dan juga dilarang berpuasa setelah 15 hari bulan Sya'ban, ya. Jadi setengah bulan Sya'ban pertama dan setengah bulan Sya'ban terakhir, dari hari 16 sampai menuju Ramadan. Sebelum bulan Ramadan kan bulan Sya'ban, ya. Jadi setengah akhir bulan Sya'ban, nah ini dianjurkan untuk tidak berpuasa sampai menjelang bulan Ramadan, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan tasafa Sya'ban fala siyama hatta yakuna Ramadan." Kata Rasulullah SAW, kalau bulan Sya'ban sudah masuk setengah, maka tidak ada lagi puasa sampai menjelang bulan Ramadan, ya. Wa yaumus syak, dan juga tidak dianjurkan berpuasa pada hari syak, hari yang banyak keraguan, hari keraguan. Kapan itu hari keraguan? Wa huwa yaumul tsalazin min Sya'ban, hari tanggal 30 bulan Sya'ban, hari terakhir bulan Sya'ban. Tanggal 30, kalau misalkan Sya'ban ini sampai tanggal 30, nah lebih baik jangan puasa di hari terakhir bulan Sya'ban atau tanggal 30-nya, ya. Idza tahadatsa nasu bi ru'yatil hilal wa lam ya'lam man ra'ahu wa lam yashhad biha ahadun aw akhbara biha adat min asibyan aw abidin aw fisqatin aw nisa'in aw kufarin. Nah, di sini dikatakan pada tanggal 30 bulan Sya'ban, ya, maka dianjurkan untuk tidak berpuasa apabila banyak orang berbicara tentang melihat hilal. Misalkan ribut nih, wah, lihat hilal, ya, orang-orang masyarakat pada ngomongin tentang hilal. Walam ya'lam man ra'ahu, tapi nggak ada yang tahu. Ketika ditanya, orang pada ribut, lihat hilal, ya. Ketika ditanya, siapa yang melihat? Nggak tahu. Nah, bagaimana ngomongin hilal tapi nggak ada yang lihat hilal? Iya, nggak ada yang lihat. Walam yashhad biha ahadun, ada nggak yang mau jadi saksi melihat hilal? Nggak ada. Nggak ada yang berani, nggak ada yang mau, ya. Ini bagaimana nih? Dengan itu harinya, tanggalnya tanggal 30. Atau ada yang mengabarkan tentang orang melihat hilal. Ada yang mengabarkan melihat hilal. Siapa? Ada minasibyan, anak-anak. Tapi anak-anak, saya lihat hilal. 5 orang anak-anak kecil. Nggak bisa dipegang omongannya kalau anak kecil, ya.
Abidin atau hamba, budak. Budak misalkan memberikan saksi, saya melihat hilal, nah nggak bisa dipegang omongannya, ya. Fisqotin atau orang fasik. Orang fasik ini orang yang melaksanakan agamanya masih belum sempurna. Sholat 5 waktu dia baru 3 waktu. Bulan Ramadan masih bolong-bolong. Nah itu orang fasik, ya, omongannya nggak bisa dipegang. Nisain atau perempuan, memberikan kesaksian perempuan, saya lihat hilal, jangan didengerin omongan perempuan, ya. Omongan perempuan nggak bisa jadi pegangan, ya. Siapa aja perempuan, mau istri kita nggak bisa jadi pegangan kalau omongan perempuan, ya. Kalau kita musyawarah perempuan, musyawarah aja, ya. Kata Rasulullah SAW, syawirhuna wa khalifhuna. Ente punya rencana, punya apa mau ngomong sama istri, ngomong. Nanti kalau istri kita kasih pendapat, jangan dengerin omongan. Omongan perempuan nggak bisa dipegang, ya. Siapapun itu perempuan nggak bisa dipegang. Hatta melihat hilal nggak bisa dipegang, ya. Kufar atau orang kafir. Orang kafir bilang saya lihat hilal, saya lihat hilal, nggak bisa dipegang omongannya, ya. Ligaulihi Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, man shoma yauma syak faqad asa Abul Qasim. Ya, sebagaimana perkataan daripada Ammar bin Yasir, semoga Allah meridhoinya. Dia mengatakan, siapa orang yang berpuasa pada hari syak, yaitu tanggal 30 Sya'ban, maka telah membangkang Abul Qasim, ya, atau tidak menurut perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ama idalam yuhadithu bi ru'yatihi wa lam yashhad biha ahadun aw akhbara biha wahid mimman dzukira falaysa yaum syak bal huwa min Sya'ban. Jadi gini, tanggal 30 Sya'ban nih, misalkan kita lagi puasa, nggak dianjurkan puasa. Kenapa? Karena banyak omongan orang melihat hilal. Ketika ditanya, ada nggak yang lihat hilal? Nggak ada, nggak tahu siapa yang lihat. Saya sih kata orang aja, kata orang. Nah, itu yang tidak dianjurkan begitu. Tapi kalau misalkan di tanggal 30 kita lagi puasa, nggak ada orang dengar-dengar ngomongin tentang masalah hilal, nggak ada yang memberikan kesaksian melihat hilal, ya. Kemudian nggak ada mengabarkan tentang melihat hilal. Ya udah, hari tersebut adalah hari Sya'ban, tanggalnya tanggal 30, hari terakhir. Jadi bulan di Hijriyah itu, di kalender Hijriyah hanya sampai 30. Nggak ada 31, 30. Kalau nggak 29, 30, 29, 30. Nggak ada 28, nggak ada. Kalau nggak 29 ya 30. Kalau nggak 29 ya 30, itu aja. Nggak ada sampai 31, sampai 28, nggak ada. Ya. Nah, kalau udah di tanggal 29 nggak ada kabar tentang orang yang melihat hilal, apakah besok 1 Ramadan atau enggak, ya udah. Mau puasa tanggal 30 puasa. Kenapa? Karena udah jelas besok itu masih tanggal 30 Sya'ban, ya. Illa ayusilahu, kecuali, nah ini diperbolehkan berpuasa di 15 akhir sampai bulan Sya'ban. Ada pengecualian, diperbolehkan puasa bagi mereka yang ayyasilahu bima qablah, ya, bagi orang yang telah berpuasa pada hari sebelumnya, ya. Jadi tanggal 13 dia udah puasa, 14 puasa, 15 Sya'ban puasa, 16 puasa, 17 puasa, lanjutin nggak apa-apa. Kalau udah puasa sebelumnya mau ngelanjutin nggak apa-apa, ya. Nah, ini diperbolehkan puasa di 15 akhir bulan Sya'ban. Au yasumuhu qadha, atau puasa untuk qadha, boleh. Wah, udah 15, udah 16 Sya'ban nih, ya, bentar lagi udah masuk Ramadan, saya belum qadha puasa. Ya udah qadha. Haram nggak puasa? Kagak. Kalau buat qadha kagak, ya, lanjutin qadhanya. Atau perempuan-perempuan kita, ya, yang mereka itu punya halangan waktu Ramadan yang lalu belum diqadha, qadha segera sebelum datang Ramadan yang baru. Walaupun di 15 akhir Sya'ban, walaupun apa, ya. Kalau untuk qadha nggak apa-apa. Au nadrin, atau nazar, ya, dia nazar sakit, ya Allah,
saya sakit, kalau engkau sembuhkan aku ya Allah, saya mau puasa ini sebelum Ramadan 3 hari. Itu boleh. Kalau sebelum Ramadan 3 hari kan berarti dari tanggal 16 sampai tanggal 30 Sya'ban, boleh. Ya, kalau buat nazar boleh, buat qadha boleh. Awirdin, ya, wa huwa ma yu'tad saumahu tatawuan, atau puasa wirid. Ini orang emang udah biasa puasa, ya, puasanya itu dijadikan wirid, ya. Orang yang sudah terbiasa puasa sunnah, sawan kana bisardin saum bi anni tada saumad dahar. Ya, misalkan dia udah biasa puasa seperti puasa 1 tahun penuh, tiap hari dia puasa, ketemu Ramadan dia puasa, selesai Ramadan cuma hari-hari yang diharamkan puasa dia batal, Idul Fitri dia nggak puasa, setelah hari Idul Fitri yang kedua dia sholat, dia puasa lagi sampai puasa 1 tahun penuh. Hari di mana diharamkan puasa nggak boleh puasa, walaupun dia mau puasa 1 tahun penuh, ya, nggak boleh puasa. Ketemu hari tasyrik nggak boleh puasa, setelah hari tasyrik hari ke-16 mau lanjutin puasa. Bagi orang yang puasa 1 tahun, walaupun ketemu di 15 terakhir Sya'ban terus lanjutin, nggak apa-apa, ya, karena udah biasanya dia berpuasa, ya. Au yasumu yauman muayyanan kal itsnaini wal khamis, atau bagi orang yang biasa puasa Senin Kemis, ketemu setengah bulan Sya'ban mau sampai Ramadan, saya mau lanjutin Senin Kemis, boleh nggak? Boleh, terus lanjutin, ya, yang biasa puasa Senin Kemis. Au yasumu yauman wa yuftiru yauman, atau puasa sehari buka sehari, puasa sehari buka sehari, seperti puasanya Nabi Daud, ya, puasanya Nabi Daud begitu. Nabi Daud sehari puasa sehari buka, sehari puasa sehari buka. Nah, bagi orang yang mungkin ngejalanin puasa Nabi Daud, masuk pertengahan bulan Sya'ban sampai Ramadan lanjutin puasanya, itu nggak apa-apa, ya. Nah, kata Rasulullah SAW, ada orang bertanya, ya Rasulullah, saya mau puasa 1 tahun penuh. Kata Rasulullah, kalau engkau kuat apa-apa, ya, jangan memaksakan dirimu. Tapi kalau engkau niat puasa 1 tahun, ada pemaksaan di dalam hati, merasa terpaksa ngejalaninnya, itu jadi haram. Jadi haram. Kata Rasulullah, lebih baik engkau puasanya puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari buka, sehari puasa sehari buka, sehari puasa sehari buka. Kalau ketemu yang diharamkan puasa, jangan puasa. Paling afdol kata Rasulullah puasanya Nabi Daud. Atau kalau engkau mau berpuasa disebut dengan puasa 1 tahun, gampang, cukup puasa 1 bulan 3 hari aja. Ayamul bid 13, 14, 15, atau hari pertama, hari pertengahan, hari terakhir, pokoknya 1 bulan 3 hari, seperti engkau berpuasa 1 bulan penuh, cuma 3 hari doang. 1 hari ganjarannya seperti puasa 10 hari, 3 hari 30 hari, sebulan. Engkau jalanin aja sebulan 3 hari, setahun seperti engkau berpuasa setahun namanya. Nggak perlu sehari puasa, atau sehari puasa sehari buka, nggak perlu. Cukup kata Rasulullah, puasa 1 bulan 3 hari aja juga itu sudah cukup, ya. Nah, bagi orang yang biasa puasa, lanjutin puasanya, ya, walaupun puasanya itu puasa walaupun telah masuk setengah daripada bulan Sya'ban. La tugadimu Ramadan bisomin yaumin aw yaumin ila rajulun kana yasumu yauman falyasumhu. Kata Rasulullah SAW, jangan engkau mendahulukan bulan Ramadan dengan berpuasa sehari ataupun 2 harinya. Jadi sehari sebelum Ramadan atau 2 hari sebelum Ramadan jangan puasa dulu. Kata Rasulullah, kecuali kalau seseorang itu yang dia memang biasa berpuasa, lanjutin nggak apa-apa. Walaupun udah besok mau Ramadan, lanjutin puasanya. Dan juga sedikit daripada tambahan, berhubung akan masuknya hari raya Idul Fitri dan bulan Syawal, ya, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berpuasa di bulan Syawal, di 6 hari bulan Syawal. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda, man shoma Ramadanan tsumma asbahu sittan min Syawal kana kasiyam bidahri. Kata Rasulullah SAW, siapa orang yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh,
Syaratnya 1 bulan penuh tidak ada yang bolong. Kemudian dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal. Lanjutnya 6 hari ini di tanggal 2 Syawal. Di tanggal 2 Syawal. Ya, langsung puasa lagi 6 hari. Ya, maka pahalanya seperti berpuasa 1 tahun lamanya. 1 tahun. Ya, hanya menambah 6 hari di bulan Syawal. Puasa Ramadan full, kemudian menambah 6 hari di bulan Syawal, pahalanya seperti puasa 1 tahun lamanya. Ya. Wa innama syibhahuha bi syaumi dahr bi annal hasanata bi asyri amsalihha wa Ramadan bi asyri ashhurin wa sita min Syawal bi syahrin. Ya. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah SAW menegaskan man shoma Ramadan fa syahruhu bi asyratin wa man shoma sittata ayyam ba'dal fitri fadzalika siyami sanah. Ya, kata Rasulullah SAW, siapa orang yang berpuasa Ramadan maka 1 bulan itu, ya, 1 hari itu dihitung seperti berpuasa 10 hari di bulan yang lainnya. Kalau 30 hitungannya 30 hari, kita udah puasa 300 hari. Ditambah 6 hari bulan Syawal sama seperti puasa 60 hari, jadi 360 hari. Hitungannya seperti itu. Walaupun Ramadannya 29 nggak apa-apa. Walaupun Ramadan 29 nggak dihitung 30, hitungannya 300 hari. Dari Abdullah bin Umar mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawal kharaja min dzunubihi kayaumi waladat ummuh. Ya, kata Rasulullah SAW, siapa orang yang berpuasa bulan Ramadan kemudian menyambungnya 6 hari di bulan Syawal, maka akan keluarlah dosa-dosa dari tubuhnya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ya, di sini al-aula, kata ulama mengatakan lebih afdalnya puasa Syawal itu mubadarah. Mubadarah itu segera. Bisiyamiha ba'dal Aid mubasyaratan wa tawaliha wala yushtaratu dzalik. Jadi lebih afdal habis Idul Fitri, hari keduanya langsung puasa. Itu yang paling utama, yang paling afdal, langsung puasa lagi. Ya, tapi itu nggak disyaratkan apakah harus 2 Syawal, nggak disyaratkan. Waman alaihi qada fasawmuhu fi Syawal fayanwihi wa yundariju siyam sitta fihi. Atau saya mau puasa 6 hari selama itu di bulan Syawal. Pokoknya yang penting 6 hari nggak apa-apa. Mau nanti seminggu, mau minggu kedua, minggu ketiga, hitungannya 6 hari sama dia mendapatkan seperti seperti berpuasa 1 tahun lamanya. Yang penting masih berada di bulan Syawal. Mau kapanpun puasanya 6 hari terserah. Ya, tapi yang lebih afdal langsung, ya, itu yang paling afdal. Nah, bagi orang yang punya puasa qadha, nah, di bulan Syawal saya mau niat qadha puasa sama niat puasa sunnah Syawal, boleh digabung aja niatnya. Satu amalan niatnya 2, qadha puasa sama puasa sunnah Syawal, gabung, apa-apa. Ya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Di hari raya, di malam hari raya, apa? Ada yang memakruhkan, Kenapa? Karena malam tersebut malam kita untuk bertakbir, bertahmid, bertahlil, ya, bertakbir, tahlil, tahmid, bertasbih, kan takbiran tuh, ya. Ada juga ulama, ya nggak apa-apa. Yang penting kita ada waktu untuk bertakbirnya, ya. Jadi ada kalau ada waktu senggang, untuk masih ada waktu untuk bertakbir, takbir, gitu. Gak apa-apa. Ya. Ya. Di dalam kitab Durusus Ramadaniyah di sana disebutkan ada tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu paginya
paginya itu matahari bersinar tapi nggak panas, sampai sore nggak panas, nggak kayak biasa. Biasa kan kita keluar jam 12 tuh panasnya luar biasa. Nah, ini mataharinya tetap keluar bersinar, la syi'a laha, tapi nggak ada panasnya, adem. Nah, itu menandakan tuh semalam itu terjadi malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu satu malam di antara malam-malam bulan suci Ramadan yang Allah sembunyikan. Ya, yang Allah sembunyikan, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ya. Nah, ini ya dijelaskan di dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apakah kami telah menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu beda ulama. Malam diturunkan Al-Quran itu beda ulama. Ada yang malam 17, ada yang malam 24. Pokoknya Allah turunkan malam Lailatul Qadar itu, turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah tanya, apakah malam Lailatul Qadar itu? Apakah kamu tahu apa itu malam Lailatul Qadar? Kemudian dijelaskan oleh Allah, malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, tanazzalul malaikah, pada malam tersebut turunlah malaikat dan Jibril, ruh itu Jibril. Turunlah malaikat dan Jibril ya ke muka bumi ini. Biizni rabbihim, tentu dengan izin dari Allah. Ya, salamun hiya hatta matla'il fajar. Kemana itu malaikat? Malaikatnya malaikat yang mana? Malaikat yang tinggalnya di Sidratul Muntaha. Malaikat kan banyak. Kalau ditanya berapa jumlahnya malaikat, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Malaikat tuh banyak. Yang wajib kita imani 10. Ya, 10 itu malaikat yang wajib kita imani. Selain daripada 10 banyak. Ada malaikat Zabaniyah. Ya, ada malaikat yang Allah tugaskan menulis berapa tetesan hujan yang turun dari langit ke bumi. Ya, ada malaikat yang diturunkan di peperangan Badar. Banyak itu malaikat. Nah, ini di malam Lailatul Qadar, malaikat yang mana yang Allah turunkan? Yang ada di Lauhil Mahfuz. Turun ke bumi bersama malaikat Jibril. Kemana? Ke rumah-rumahnya orang muslim. Masuk tuh ke rumah-rumahnya orang muslim. Mereka mengucapkan assalam yugri'uka salam. Allah mengucapkan salam kepada kalian. Allah menyampaikan salam kepada kalian. Sampai kapan? Hatta matla'il fajar. Sampai fajar itu tiba. Sampai waktu subuh. Itu di malam Lailatul Qadar. Ya. Nah, tanda-tandanya malam Lailatul Qadar itu malam yang hening, sunyi, nggak ada panas, nggak ada angin, nggak dingin. Itu malam Lailatul Qadar. Sunyi, nggak ada angin tuh malam. Panas juga kagak. Sunyi aja tuh malam. Nah, itu menandakan akan datangnya malam Lailatul Qadar. Paginya matahari nggak ada panasnya. Ya, hujan juga kagak. Kalau hujan kan matahari keluar panas, kena hujan jadi adem. Enggak, ini nggak ada hujan, nggak ada hujan, tenang tuh harinya. Ya, nah itu tanda-tanda daripada malam Lailatul Qadar. Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, keadaannya berubah 180 derajat. Yang tadinya keadaannya buruk, kelakuannya buruk, jadi kelakuannya baik. Yang tadi mulutnya buruk, jadi mulutnya baik. Ya, bahkan kata ulama mengatakan orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu roqqa qalbuh, hatinya jadi lembut. Tadinya hatinya keras, lembut hatinya. Selembut selembut kapas, selembut sutra. Sama siapapun lembut. Yang di hadapannya dia itu, di matanya dia itu makhluk Allah. Dia mau orang muslim, dia mau orang kafir, dia orang mukmin, dia orang fasik, dia orang maksiat. Ya, di hatinya itu lembut sama siapa? Sama manusia, sama hewan, sama siapa aja. Ya, wadamat ainu, dan matanya mudah mengeluarkan air mata. Kalau mendengar nikmat Allah nangis, kalau mendengar murka dari Allah nangis. Banyak nangisnya. Ya, keadaannya lebih banyak lagi ibadahnya daripada keadaan sebelumnya. Mudah-mudahan
kita termasuk orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malamnya turunnya kata Rasulullah di malam-malam ganjil di 10 terakhir. 21, 23, 25, 27, 29. Ya, mungkin udah turun, mungkin juga belum. Ya, besok malam 27 masih ada malam 29. Tapi kita mengharapkan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jangan ngotot dapat malam Lailatul Qadar, jangan. Biasanya kalau ngotot-ngotot ya kagak dapat biasanya. Bawa santai aja, tapi dengan niat yang kuat dalam hati. Ya Allah, mudah-mudahan berdoa, berharap sama Allah mudah-mudahan dapat malam Lailatul Qadar. Ya, jangan ngotot-ngotot, bawa santai. Wallahu a'lam. Kalau kita bertepatan di malam Lailatul Qadar, kita punya ibadah kita seperti ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun. Ya kan lumayan, umur kita nyampe nggak 83? Ya, masih pertanyaan besar tuh nyampe sampai kagak. Tapi kalau kita ibadah bertepatan malam Lailatul Qadar, ibadah kita dicatat seperti 83 tahun, melebihi daripada umur kita. Itu terjadi katanya waktu Rasulullah, diceritakan dulu di zaman Bani Israel ada orang yang ibadahnya sama Allah 1000 bulan. Ya, 1000 bulan 83 tahun. Pagi dia puasa, malam ibadah, pagi puasa, malam ibadah, nggak berhenti-berhenti 1000 bulan. Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, gimana nih umat saya? Umat-umat dulu sih umurnya panjang-panjang, 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Ini umur umat saya antara 60 sampai 70. Kalau mau dibandingin sama umur umat dahulu, nggak bakal nyampe. Umurnya panjang pasti amalannya banyak. Ini bagaimana umur umat saya yang pendek pasti amalannya juga sedikit. Ya, Rasulullah berharap ya Lailatul Qadar 1000 bulan itu bisa didapatkan oleh umatnya. Kemudian Allah berikan malam Lailatul Qadar. Maka ini kesempatan kita untuk mengejar ibadah kita biar dapat malam Lailatul Qadar. Al-Fatihah bil qabul. Ada lagi? Ada. Al-Fatihah. Sebenarnya katanya Lailatul Qadar itu turunnya Nabi Muhammad seperti cahaya, enggak? Turunnya siapa? Nabi Muhammad. Enggak. Cahaya. Malaikat yang turun. Malaikat yang turun. Malaikat yang turun. Fatihah bil qabul tamam kulli sunnah ma'mum insyaallah khairan wa batinan fid din wa dunya wal akhirah da'atan li kulli syarri jaribatan li kulli khair lana wa li walidina wa auladina ma syekhina fil afiyah karimna bi kamal futuh wal munukh wa rusuh wa jasad wal qalbi karimna bi kamil ilm wa amal khasyah wal mutaba'at li rasulillahil azam wa li signa linas wa qdim lana wa lakum husna fi khair lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi al-fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على اللظى أشرفنا فتب علينا توبة تكسر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن روآتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الطش صحبه والحمد للإله في البدع والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت